Halo, senang bisa berjumpa bersama saudara melalui video klip kali ini. Kita akan membahas dan mendengarkan cuplikan video pemualaf ini yang mengatakan Yesus ketakutan. Lagi berjumpa dengan saya, Kristianto Hendranata. Saya adalah seorang mualaf. Pada pagi hari ini kita sedang berada di Geraha Mualaf, di salah satu shelter mualaf yang kita sedang dirikan dari lembaga ini, GBM Tauhid. Dan saya ingin memaparkan sedikit tentang sharing ataupun pemikiran saya pada saat saya sebelumnya memeluk kepercayaan saya yang dulu. Tema kita pada hari ini adalah kita akan membahas sebenarnya, kita akan mencari tahu, kembali lagi, kita akan mencari tahu siapakah Yesus sebenarnya, atau siapakah Nabi Isa sebenarnya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa sekalian di rumah adalah kita akan membahas, yaitu dari salah satu Injil yang ada di dalam Alkitab, yaitu pada Lukas 22 ayat yang ke-44, berbunyi demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam ayat ini kita dapat melihat sebenarnya bahwa Yesus sangat jelas sekali, dan dia mengakui secara polos bahwa ia sendiri sangat ketakutan pada saat musibah yang akan menimpanya, pada saat ia dikejar oleh pasukan Romawi pada saat itu, dan akhirnya dia pun bersembunyi di Taman Getsemani. Dan akhirnya di dalam ayat Alkitab ini, di dalam Injil Lukas ini diterangkan bahwa sebenarnya Yesus sangat ketakutan di dalam menghadapi pencobaan ini. Pada saat itu saya berpikir bahwa seharusnya Yesus itu harusnya bersyukur. Dia tidak seharusnya sebagai sosok atau mungkin yang seperti diakui oleh umat Kristen itu sendiri, dia adalah Tuhan, bahwa dia menunjukkan bahwa mental yang dia tunjukkan kepada umatnya adalah sebenarnya adalah mental ketakutan. Tetapi yang ingin saya bahas di sini bahwa pada saat itu saya berpikir, kenapa ya Yesus itu takut? Kenapa Yesus itu tidak menunjukkan bahwa seharusnya dia itu berani menghadapi semua kenyataan ini apabila dia adalah Tuhan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya Yesus sangat polos mengaku bahwa sebenarnya ia sangat ketakutan. Itu poin pertama. Dan kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi pada saat itu, saya masih berpikir bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Yesus adalah apabila dia adalah seorang Tuhan, dia harusnya bersyukur. Kalau menurut saya pada saat dia diberi amanah untuk menyelamatkan dan menebus umat dari dosa ataupun maut, maka seharusnya sikap yang ditunjukkan Yesus di situ bahwa seharusnya dia tidak ketakutan, melainkan dia harus bersyukur. Mengapa bersyukur saya katakan di sini? Karena sebenarnya misi yang dia diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus pada saat itu adalah misi yang sangat besar menurut saya pada saat itu. Tetapi pertanyaan saya yang mendasar di situ adalah bahwa mengapa Yesus itu menjadi ketakutan? Bahwa sebenarnya apabila dia benar-benar seorang Allah yang menjadi manusia, berarti harusnya dia harus memberikan, dia malah harus bersyukur, dia mengemban misi itu untuk menyelamatkan dan menebus seluruh umat manusia seperti yang diklaim oleh kepercayaan saya yang sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya pada saat itu saya juga merasa bimbang. Sebenarnya pada saat itu saya juga merasa ada yang aneh di dalam ayat ini. Tetapi istilahnya saya ingin mengajak pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda berpikir sebenarnya dengan menggunakan akal budi kita. Sebenarnya dengan menggunakan berbahasa cara. Saudara, setelah mendengarkan perkataan dan pernyataan pemualaf ini, dia menyatakan dan dia mengutip Alkitab kita di dalam Lukas 22 ayat 44. Begini firmannya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, pelutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Nah saudara, ketika kita melihat ayat ini, kalau kita melihat secara gamblang, maka ayat ini seakan-akan Yesus mengalami ketakutan yang besar. Tetapi kita perlu memahami keseluruhan teks ini, dan kita memandang teks ini dari sudut pandang dari Matius dan Markus. Kita harus melihat dan meneliti teks ini supaya tidak menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai dengan teks yang sedang kita pelajari. Nah saudara, kalau kita melihat dalam pernyataannya juga dia mengatakan bahwa Yesus pergi ke sana untuk melarikan diri. Tidak, kita bisa melihat di dalam Lukas ini juga. Lukas memberikan penjelasan. Yesus pergi ke sana. Coba kita lihat di ayat yang ke-39 yang mengatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Ini adalah sebuah kebiasaan Yesus pergi, bukan melarikan diri dari tentara Romawi. Yesus tidak melarikan diri dari tentara Romawi. Dan perlu ditahu, di dalam diri Yesus ada dua natur. Ada natur kemanusiaan dan ada natur keilahiannya. Ketika Yesus memakai sebuah natur keilahiannya, maka dia bisa mengampuni dosa. Ada kerap kali banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan anak manusia berhak mengampuni dosa. Dan Yesus juga mempunyai natur manusia. Ketika kita melihat di dalam Matius juga, Yesus berdoa dengan kasus yang sama yang ada di dalam Lukas. Dia berdoa, dia menyerahkan seluruhnya kepada yang mengutus dia. Sebab ketika dia memakai kealahannya atau keilahiannya, maka Yesus tidak bisa disentuh oleh siapapun. Sebab dia Allah dari sananya, sebab dia Tuhan dari sananya. Dia tidak bisa disentuh oleh siapapun. Makanya dia di dalam Alkitab juga mengatakan dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, diam di antara kita. Nah saudara, ketika Yesus menghadapi cawan perjamuan penebusan Allah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, dia menyerahkan kehendaknya. Secara kemanusiaannya mungkin Yesus ketakutan, tetapi secara kealahannya ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Ketika dia belum menyerahkan nyawanya kepada yang empunya, maka nyawanya tidak hilang. Itu adalah tanda-tanda keilahian Yesus. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.